Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Satria. Di sini saya akan menjawab untuk ujian fisika. Untuk soal yang pertama itu medan magnet. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 69 A. Titik P berada pada jarak 8 cm dari kawat. Untuk yang soal A, hitung besar medan magnet di titik P. Untuk yang B, tentukan arah medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan. C, jelaskan bagaimana besar medan magnet berubah apabila arus dilipat gandakan dan jarak titik P diperbesar menjadi 2 kali semula. Untuk jawaban yang A itu menghitung besar medan magnet. Rumus medan magnet di sekitar kawat arus panjang adalah B sama dengan Newton 01 2πr. Langkah 1, masukkan nilai yang diketahui. B sama dengan 4pi kali 10 kuadrat min 7 buka kurung 69 tutup kurung per 2pi buka kurung 0,08 tutup kurung. Untuk langkah kedua yaitu disederhanakan. 4pi per 2pi sama dengan 2. Maka B sama dengan 2 kali 10 min 7 kali 69 per 0,08. Langkah ketiga, hitung pembilang. 2 kali 69 sama dengan 138. Sehingga B sama dengan 138 kali 10 min 7 per 0,08. Untuk langkah keempat yaitu hitung hasil akhir. B sama dengan 1725 kali 10 min 7 atau B sama dengan 1,725 kali 10 min 4 Tesla. Jadi jawabannya adalah B sama dengan 1,725 kali 10 min 4 Tesla. Baik, kita lanjut ke yang B. Ya, untuk yang B, menentukan arah medan magnet atau kaidah tangan kanan. Genggam kawat dengan tangan kanan untuk langkah yang pertama, dan langkah kedua yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik, dan langkah yang terakhir 4 jari yang melengkung menunjukkan arah medan magnet yang mengelilingi kawat. Oke, untuk yang C, perubahan medan magnet. Diketahui arusnya menjadi 2 kali lipat. 1 sama dengan 2R. Gunakan rumus B sama dengan M01 per 2πr. Substitusi kondisi baru. B sama dengan N0 buka kurung 21 tutup kurung per 2pi buka kurung 2R tutup kurung. Faktor 2 pada pembilang dan penyebut saling menghilangkan. B sama dengan N01 per 2πr sehingga B1 sama dengan B yang artinya besar medan magnet tidak berubah. Jadi nilainya tetap 1,725 kali 10 min 4 Tesla. Baik, selanjutnya soal nomor 2, flux magnet dan gaya Lorentz. Sebuah penghantar sepanjang 69 cm dialiri arus 6A dan berada di dalam medan magnet cos 0,8T dengan sudut 30 derajat terhadap arah medan. A. Hitung besar gaya Lorentz yang bekerja pada penghantar. B. Sebuah kumparan dengan luas 0,05 meter kuadrat berada dalam medan magnet yang sama. Hitung flux magnet jika bidang kumparan tegak lurus terhadap medan magnet. Untuk jawabannya A, yaitu untuk kita mulai dari A, yaitu rumus gaya Lorentz sama dengan F bil sin kosong. Langkah satunya yaitu masukkan semua data. F sama dengan 0,8, 6, 0,69 dan sin 30 derajat. Langkah 2, karena sin 30 derajat sama dengan 0,5, maka F-nya 0,8, 6, 0,69 dan 0,5. Langkah ketiganya yaitu kita hitung satu persatu. 0,8 kali 6 sama dengan 4,8. Kemudian 4,8 kali 0,69 sama dengan 3,312. Selanjutnya 3,312 kali 0,5 sama dengan 1,656. Dan untuk jawabannya adalah F1656 Newton dibulatkan menjadi F 1,66 Newton.
Selanjutnya kita ke B, yaitu menghitung flux magnetnya. Diketahui luas kumparan A sama dengan 0,05 meter kuadrat. Medan magnet sama dengan B sama dengan 0,8 T. Dinyatakan hitung besar flux magnet penyelesaiannya PHI sama dengan BA cos kosong. Cara membacanya PHI sama dengan B diakali A dikasih cos theta. Mengapa cos 0 derajat? Karena pada soal disebutkan bidang kumparan tegak lurus terhadap medan magnet. Artinya garis normal, bidang sejajar dengan medan magnet, sehingga 0 sama dengan 0 derajat. Dan cos 0 derajat sama dengan 1. Langkah perhitungannya PHI sama dengan 0,8, 0,05, dan 1. Dihitung PHI 0,04, jawaban B. Jawaban B-nya adalah PHI sama dengan 0,004 WB atau Weber. Kita lanjut ke soal nomor 3, induksi elektromagnetik atau hukum Faraday dan Lenz. Sebuah kumparan terdiri atas 269 lilitan mengalami perubahan flux magnet dari 0,612 WB menjadi 0,03 WB dalam waktu 0,06 second. A. Hitung besar GGL induksi yang dihasilkan. B. Jika sebuah kutub utara magnet didekatkan ke kumparan, tentukan arah arus induksi berdasarkan hukum Lenz dan jelaskan alasannya. Catatannya, oke, 69, 2 angka di belakang NIM. Kita lanjut ke jawabannya. Untuk nomor A itu menghitung GGL induksi. Menurut hukum Faraday, epsilon sama dengan min Newton. Dan delta PHI per delta epsilon. Langkah 1, hitung perubahan flux magnet. Delta PHI sama dengan PHI 2 min PHI 1 sama dengan 0,03 min 0,12 sama dengan min 0,09 WB atau Weber. Besarkan perubahan flux sama dengan delta PHI sama dengan 0,09 WB. Langkah 2, substitusikan ke rumus Faraday. Epsilon sama dengan N. Delta PHI per delta T sama dengan 269 kali 0,09 per 0,06 sama dengan 269 kali 1,5, dan hasilnya yaitu 403,5 volt. Oke, kita lanjut ke B, menentukan arah arus induksi atau hukum Lenz. Jadi arah arus induksi berlawanan arah jarum jam. Alasannya yaitu sesuai hukum Lenz, arus induksi selalu menghasilkan medan magnet yang menentang perubahan flux. 4. Kita lanjut ke soal nomor 4. Induktansi diri. Sebuah induktor memiliki induktansi 5H. Arus listrik berubah dari 2A menjadi 69A dalam waktu 0,25 second. A. Hitung besar GGL induksi diri yang terjadi. B. Jelaskan mengapa GGL induksi diri selalu menentang perubahan arus. Catatannya itu 2 angka di belakang NIM. Oke, nomor 4 yang A, menghitung GGL induksi diri. Epsilon sama dengan min L delta 1 per delta T. Karena yang diminta adalah besar GGL induksi, maka tanda negatif diabaikan. Langkah 1 yaitu hitung perubahan arus. Rumusnya delta 1 sama dengan 12 min 11. Substitusinya yaitu delta 1 sama dengan 69 min 2 dan delta 1 sama dengan 67A. Langkah 2, masukkan ke rumus. Epsilon L delta 1 per delta T sama dengan 5x 67 per 0,25. Hitung terlebih dahulu. 67 per 0,25 sama dengan 268. Kemudian 5 kali 268 sama dengan 1340 volt. Jadi untuk jawabannya yaitu epsilon.
Oke, kita lanjut nomor 4A, yaitu menghitung GGL induksi diri. Epsilon sama dengan min L delta 1 per delta T. Karena yang diminta adalah besar GGL induksi, maka tanda negatif diabaikan. Langkah 1, hitung perubahan arus. Rumusnya delta 1 sama dengan 12 min 11. Substitusi delta 1 sama dengan 69 per 2. Delta 1 sama dengan 67A. Langkah 2, masukkan ke rumus. Epsilon sama dengan L delta 1 per delta T sama dengan 5 kali 67 per 0,25. Hitung terlebih dahulu, yaitu 67 per 0,25 sama dengan 268. Nah, kemudian sama dengan 5 kali 268 sama dengan 1340 volt. Jadi untuk jawabannya yaitu epsilon sama dengan 1340 volt. Baik, kita masuk ke B, yaitu penjelasannya. Jadi untuk penjelasannya, GGL induksi diri selalu menentang perubahan arus karena sesuai hukum Lenz. GGL yang dihasilkan memiliki arah yang melawan perubahan arus penyebabnya. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5, yaitu induktansi mutual dan energi induktor. Nah, untuk yang A-nya, hitung GGL induksi pada kumparan sekunder. Menurut hukum Faraday, epsilon sama dengan min M delta 1 per delta T. Karena yang diminta adalah besar GGL, maka tanda negatif diabaikan. Substitusi nilai. Epsilon sama dengan 0,4 kali 69. Epsilon sama dengan 27,6 volt. Jadi untuk jawabannya adalah epsilon 27,6 volt. B. Menghitung energi yang tersimpan pada induktor. Untuk langkah pertama yaitu kita hitung kuadrat arusnya dulu, yaitu 1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Yaitu selanjutnya 1 kuadrat sama dengan 16. Baru untuk langkah keduanya yaitu substitusi ke rumus. W sama dengan 1 per 2 kali 3 kali 16. Selanjutnya W sama dengan 1,5 kali 16. Dan untuk hasilnya W sama dengan 24 Joule. Selanjutnya kita masuk ke nomor 6, yaitu karakteristik arus AC dan DC. Oke, untuk perbedaan mendasar antara arus AC dan DC yaitu arah arus. Arah arus berubah-ubah secara periodik atau bolak-balik. Perubahan tegangan terhadap waktu. Tegangan berubah-ubah terhadap waktu, biasanya berbentuk gelombang siklus. Baru sumber pembangkitnya dihasilkan oleh generator atau alternator di pembangkit listrik. Untuk contoh penerapannya yaitu listrik rumah, kipas, AC, kulkas, dan mesin cuci. Listrik yang tersedia di rumah menggunakan arus AC. Sementara itu komponen elektronik di dalam laptop dan telepon genggam bekerja menggunakan arus DC dengan tegangan yang lebih rendah dan stabil. Selanjutnya kita ke soal berikutnya, nomor 7, yaitu nilai RMS dan nilai rata-rata. Untuk A, yaitu yang A-nya menghitung tegangan RMS. Ya, selanjutnya rumus sama dengan V RMS sama dengan V max per akar pangkat 2. Substitusi V RMS sama dengan 69 per akar pangkat 2. Karena akar pangkat 2 sama dengan 1,414, maka VRMS-nya 69 per 1,414. Sama dengan VRMS sama dengan 48,8 volt. Jadi untuk jawabannya yang A ini adalah VRMS sama dengan 48,8 volt. B, untuk B-nya periode gelombang. Rumus sama dengan T sama dengan 1 per F. Substitusinya T sama dengan 1 per 50, T sama dengan 0,02 second atau 20 ms. Jadi periode gelombang sama dengan 0,02 second atau 20 milisecond. C, untuk C-nya penjelasannya, yaitu nilai RMS adalah nilai efektif tegangan AC yang setara dengan tegangan DC dalam menghasilkan daya listrik atau panas yang sama. Sementara itu, nilai maksimum adalah nilai puncak tertinggi dan gelombang AC. Oleh karena itu, nilai RMS selalu lebih kecil daripada nilai
maksimum. Baik, kita lanjut ke nomor 8, yaitu rangkaian seri RLC. Nah, untuk yang A-nya itu menghitung impedansi total, yaitu rumusnya sama dengan Z sama dengan akar R2 akar R kuadrat tambah XC kurang XC kuadrat. Selanjutnya, langkah satunya itu kita hitung dulu selisih reaktansinya, yaitu XC kurang XC sama dengan 60 kurang 20 sama dengan 40 ohm. Langkah keduanya yaitu kita hitung kuadratnya masing-masing. R2 sama dengan 6 R kuadrat sama dengan 69 kuadrat sama dengan 4761. Nah, selanjutnya XC min XC kuadrat sama dengan 40 kuadrat. Jadi jika ditotalkan menjadi 1600. Langkah ketiganya yaitu kita jumlahkan 4761 ditambah 1600. Totalnya yaitu 6361. Nah, untuk langkah terakhirnya, langkah keempat, kita kuadratkan. Jadi Z sama dengan akar 6361 kuadrat. Selanjutnya, hasilnya itu Z sama dengan 79,76 volt. Oke, kita lanjut ke B-nya, menghitung faktor daya. Rumus PHI sama dengan COS sama dengan R per Z. Substitusi PHI sama dengan COS sama dengan 69 per 79,76. Nah, COS PHI-nya itu sama dengan 0,865. Kita lanjut ke C-nya, yaitu menentukan sifat rangkaian, yaitu kita bandingkan nilai reaktansinya. Nah, ini maaf. Yaitu C menentukan sifat rangkaian, kita bandingkan nilai reaktansinya. XL sama dengan 60 ohm, sedangkan XC sama dengan 20 ohm. Karena XL lebih besar daripada XC, jadi rangkaian bersifat induktif. Baik, kita lanjut ke nomor 9, resonansi pada rangkaian RLC, yaitu kita lanjut ke A-nya dulu, menghitung frekuensi resonansi. Untuk rumusnya ada FR sama dengan 1 per 2pi akar C. Langkah 1, hitung nilai LC. LC sama dengan 0,20 kali 69 kali 10 min 6. Selanjutnya LC-nya sama dengan 13,8 kali 10 min 6. Dan untuk LC yang terakhir yaitu 1,38 kali 10 min 5. Langkah keduanya yaitu kita hitung akar dari LC-nya. Akar kuadrat LC sama dengan akar kuadrat 1,38 kali 10 min 5. Akar kuadrat LC sama dengan 0,003715. Langkah ketiga yaitu kita hitung penyebutnya. 2PI akar kuadrat LC sama dengan 2 buka kurung 3,14, kita tutup kurung dan buka kurung kembali 0,003715 tutup kurung sama dengan 0,02334. Nah, untuk langkah keempatnya yaitu kita hitung frekuensi resonansinya, yaitu FR sama dengan 1 per 0,02334. Dan untuk jawabannya adalah FR sama dengan 42,85 Hz. Nah, selanjutnya untuk yang B-nya yaitu apa yang terjadi saat resonansi. Jadi yang bakal terjadi yaitu pada kondisi resonansi berlaku sama dengan XL sama dengan XC. Artinya reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif, sehingga keduanya saling meniadakan. Akibatnya impedansi menjadi minimum, karena Z sama dengan akar R2 tambah buka kurung tambah L kurang tambah C tutup kurung kuadrat. Dan saat resonansi XL kurang XC sama dengan 0, maka Z sama dengan R. Jadi impedansi hanya sebesar hambatan resistor. Selanjutnya kita ke soal terakhir nomor 10, yaitu transformator, generator, dan motor listrik merupakan penerapan konsep elektromagnetik. Jelaskan keterkaitan konsep berikut dalam cara kerja ketiga alat tersebut, yaitu medan magnet, flux magnet, hukum Faraday, hukum Lenz, induktansi, arus AC, dan DC. Berikut contoh penerapan masing-masing dalam kehidupan sehari-harinya. Kita mulai ke yang pertama yaitu medan magnet. Medan magnet adalah
Daerah di sekitar magnet atau penghantar berarus listrik yang masih dipengaruhi gaya magnet. Penerapannya itu untuk transformator pada adaptor charger, untuk generator pada pembangkit listrik, dan untuk motor listrik pada kipas angin, blender, dan mesin cuci. Nah, untuk yang kedua yaitu ada flux magnet. Flux magnet adalah banyaknya garis-garis medan magnet yang menembus suatu permukaan. Untuk penerapannya yaitu transformatornya pengisian daya laptop menggunakan transformator. Dan untuk generator, dinamo sepeda menghasilkan listrik saat roda berputar. Dan untuk motor listrik pada pompa air. Nomor ketiga, hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan flux magnet akan menimbulkan GGL induksi. Untuk penerapannya yaitu transformatornya tegangan pada kumparan sekunder muncul karena pelabuhan flux magnet. Untuk generator, energi mekanik diubah menjadi energi listrik melalui induksi elektromagnetik. Dan motor listrik, yaitu saat motor berputar juga muncul GGL balik atau back EMF akibat perubahan flux. Lanjut ke nomor 4, yaitu hukum Lenz. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi selalu menentang flux magnet yang menyebabkannya. Dan untuk penerapannya, transformatornya itu arus induksi menyesuaikan arah agar menentukan perubahan flux. Untuk generator, arus induksi yang dihasilkan selalu melawan gerakan pemutar generator sehingga diperlukan energi mekanik. Dan untuk motor listrik, timbul GGL balik atau back EMF yang penghambat perhambatan arus ketika motor berputar. Selanjutnya, nomor kelima yaitu induktansi. Induktansi adalah kemampuan kumparan menghasilkan GGL induksi akibat perubahan arus listrik. Untuk penerapannya itu generatornya memanfaatkan induktansi bersama antara kumparan primer dan sekunder. Untuk generatornya, kumparan memiliki induktansi yang membantu proses pembangkitan listrik. Dan untuk motor listriknya, kumparan motor mempunyai induktansi sehingga timbul GGL induksi ketika arus berubah-ubah. Dan untuk yang terakhir yaitu ada arus AC dan DC. Untuk arus AC itu mengalir bolak-balik. Yang pertama ya. Yang kedua yaitu banyak digunakan pada generator pembangkit listrik dan motor AC. Selanjutnya kita pindah ke arus DC. Di arus DC yang pertama itu mengalir satu arah. Yang kedua digunakan pada motor DC. Untuk contohnya di AC itu ada listrik rumah, kipas angin, AC, kulkas. Dan untuk DC ada baterai, laptop, senter, dan powerbank. Terima kasih. Sekian saya ucapkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.